Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang entrepreneur creativity and innovation. Jadi intinya tentang kreativitas dan inovasi yang dibutuhkan oleh entrepreneur. Saya mulai dengan mengulang lagi tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, produk baru untuk menghasilkan keadaan yang lebih baik, nilai tambah, atau memperoleh keuntungan. Jadi saya sengaja memberikan highlight pada kata mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru, karena semua semangat dan perilaku yang diarahkan di dalam kewirausahaan itu konteksnya ke sana. Ini beberapa sumber nilai tambah menurut Zimmer, diantaranya yaitu 1. Pengembangan teknologi baru. Jadi teknologi baru itu salah satu bentuk nilai tambah yang bisa dihasilkan oleh seorang wirausaha. Berikutnya penemuan pengetahuan baru. Ini juga bisa menjadi nilai tambah ya. Perbaikan produk, baik barang maupun jasa yang ada, itu juga bisa menciptakan nilai tambah. Atau penemuan cara-cara yang lebih baru, yang berbeda, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan menjadi lebih banyak dengan yang lebih sedikit atau menjadi lebih efisien. Ini 5 kepribadian wirausaha berprestasi menurut Thomas. Yang pertama, mempunyai kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi. Jadi seorang wirausaha itu adalah seseorang yang memiliki kebutuhan atau dorongan untuk yang tinggi. Berikutnya, letak kendali internal atau internal locus control, yaitu individu merasa dialah yang mengendalikan hidupnya sendiri, bukan di luar dirinya. Artinya, seorang wirausaha yang berprestasi itu meyakini bahwa usaha itu berkorelasi sekali dengan hasil. Kegagalan, kesuksesan yang didapatnya betul-betul tergantung kepada sejauh mana usaha dia. Berikutnya adalah memiliki toleransi terhadap resiko dan memiliki toleransi terhadap ketidakpastian. Jelas seorang wirausaha adalah seseorang yang berani ya mencoba hal-hal baru, mencoba mengambil keputusan di mana selalu ada resiko di dalamnya. Dan tentu saja resiko yang berani diambilnya adalah resiko yang sudah diperhitungkan. Memiliki toleransi terhadap ketidakpastian ini juga bagian dari karakter wirausaha. Karena seorang wirausaha harus berani mengambil peluang. Peluang-peluang itu tentu di dalamnya juga terdapat ketidakpastian. Nah, disinilah nanti seorang wirausaha akan lebih unggul daripada yang ini adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Pengetahuan ini bagian dari hard skill ya. Yang pertama adalah pengetahuan mengenai usaha yang digeluti dan lingkungan usahanya. Jadi ini pengetahuan utama ya. Seorang wirausaha harus betul-betul memahami produknya seperti apa, bisnisnya bagaimana, dan lingkungannya seperti apa yang dihadapinya. Berikutnya, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab sebagai wirausaha. Jadi ini penting sekali karena saat ini salah satu kontribusi dari wirausaha dalam bidang ekonomi dan sosial, yaitu pengentasan peran gitu ya, menjadi tanggung jawab dari kita semua untuk memastikan bahwa wirausaha ini betul-betul memiliki tanggung jawab, tidak mudah menyerah, misalnya berusaha menjalankan bisnisnya dengan baik. Ini merupakan pemahaman atau peran dan tanggung jawab. Berikutnya pengetahuan tentang manajemen organisasi baik terkait pemasaran, SDM maupun proses operasi produksi. Nah, ini adalah hard skill terkait keterampilan ya. Jadi keterampilan yang harus dimiliki oleh wirausaha yaitu yang pertama keterampilan dalam mengatur strategi atau taktik bisnisnya dan memperhitungkan resiko. Saya pikir ini bukan hanya bisa diasah dengan pelatihan tapi juga harus dengan pengalaman. Berikutnya keterampilan teknologi.
Ini bisa dengan pelatihan, juga dengan praktek ya. Berikutnya keterampilan dalam mengelola, ini dengan pelatihan dan barangkali sebagian besar nanti dengan pengalaman. Banyak sekali dalam praktek atau dalam pengalaman ini nanti para wirausaha akan menemukan cara-cara mengelola bisnisnya yang tentu akan unik ya, berbeda antara satu bisnis dengan yang lain. Berikutnya keterampilan berkomunikasi, ini adalah keterampilan yang sangat penting. Wirausaha itu akan sukses atau tidak tergantung dari kemampuan, yang paling utamanya adalah bagaimana membina hubungan baik dengan semua pihak-pihak yang terkait. Yang terakhir adalah keterampilan terkait operasional bisnis yang dijalani. Nah, ini adalah soft skill. Kita sudah membahas sebelumnya ya, pada materi sebelumnya, tapi saya akan bahas lagi sedikit. Yang pertama adalah kemampuan merumuskan tujuan hidup dan memotivasi diri. Jadi, seorang wirausaha harus betul-betul menyadari apa niat berwirausahanya, dan betul-betul meyakini bahwa niat itu memang ingin diwujudkan dengan berwirausaha. Dari sana maka dia bisa memotivasi dirinya di saat kondisinya, apakah dalam kondisi sedang sukses atau sedang mengalami kesulitan. Berikutnya adalah kemampuan untuk berinisiatif, kemampuan berkreasi atau menghasilkan kreativitas, kemampuan untuk disiplin, terutama disiplin waktu. Jadi seorang wirausaha itu tidak akan ditegur oleh atasan apabila dia tidak disiplin. Oleh karena itu, ini adalah bagian dari soft skill yang sangat penting. Artinya dia bisa disiplin tanpa ada yang mengatur atau memaksanya. Ketahanan mental, tentu saja yang baik itu adalah yang dilandasi dengan agama. Sudah terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa seorang wirausaha yang memiliki ketahanan mental tanpa dilandasi agama, memang mungkin dia bisa sukses ya, tapi value atau keuntungan atau manfaat dari bisnisnya itu sebagian besar untuk bisnisnya saja, untuk dirinya saja. Artinya selalu ada kerusakan atau dampak negatif yang disebabkan oleh bisnis yang dijalankannya. Berikutnya adalah kemampuan untuk mengambil pelajaran dari pengalaman sukses dan gagal. Ini adalah bagian dari soft skill yang sangat penting, karena kemajuan bisnis yang dijalaninya sangat tergantung kepada kemampuan dia mengambil pelajaran. Tadi sudah disampaikan bahwa salah satu soft skill yang penting bagi wirausaha adalah kemampuan untuk menghasilkan kreativitas. Nah, saat ini kreativitas bagi wirausaha itu setiap saat dibutuhkan. Kreativitas menjadi sangat penting. Kenapa? Karena dari sana akan menghasilkan peluang-peluang untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat. Nah, bagaimana agar seseorang bisa didorong kreativitasnya? Yaitu membiarkan dia untuk berpikir outside the box. Atau membiarkan seseorang berpikir tidak seperti biasanya, tidak pada umumnya. Jika birokrasi dibiarkan hingga kreativitas terhambat, maka inovasi nanti akan dianggap sebagai sebuah victim bagi perusahaan. Jadi, tergantung ya, perusahaan ini menganggap bahwa inovasi atau kreativitas itu penting tidak sih untuk keberlanjutan bisnisnya. Apabila sudah menyadari hal itu penting, maka birokrasi seringkali harus diperbaiki karena itu yang seringkali menghambat. Nah, agar kedepannya inovasi dianggap sebagai sebuah keunggulan dan bermanfaat bagi perusahaan, maka di sini terutama struktur dan birokrasi yang perlu barangkali disesuaikan. Apabila tidak, maka biasanya pesainglah yang akan lebih fleksibel dan nanti akan mendahului perusahaan dalam bersaing. Nah, pada saat teknologi saat ini yang terus berkembang dan semakin murah, maka perusahaan itu dituntut untuk fleksibel dan terus menyesuaikan diri. Di sini penting sekali kreativitas. Jadi, walaupun teknologi itu terus berkembang dan semakin murah, itu tidak menjamin bermanfaat bagi perusahaan. Tergantung bagaimana kreativitas mereka. Jadi, kreativitas itu nanti dibutuhkan untuk mengidentifikasi cara-cara baru apa yang bisa digunakan dengan memanfaatkan teknologi itu agar bisnis semakin berkembang. Contoh sederhananya barangkali dalam penggunaan media sosial ya, dan dalam bentuk pemasaran lainnya saat ini. Apalagi dalam masa COVID sekarang,
di mana penjualan online itu berlaku pada hampir semua jenis usaha ya. Jadi, seorang wirausaha itu harus kreatif dalam memanfaatkan media sosial dan berbagai media dalam, memasarkan produknya. Nah, ini adalah ciri-ciri pemikiran kreatif. Yang pertama, sensitif terhadap masalah. Artinya, kita baru berpikir kreatif apabila kita sensitif ya, ada masalah apa tidak. Lebih mementingkan arti dan implikasi masalah daripada detailnya. Jadi kita segera memikirkan ide, solusi, kalau kita banyak memikirkan dampaknya. Orangnya pintar, tetapi tidak harus yang paling pintar. Jadi, kreativitas itu bukan diukur dari IPK, bukan diukur dari skor mata kuliah gitu ya. Tapi pintar dalam arti di sini memiliki wawasan luas dan mampu menentukan skala prioritas. Percaya diri, termotivasi menyelesaikan masalah. Ada yang sensitif terhadap masalah, tapi tidak ingin menyelesaikan masalah. Nah, seorang yang memiliki pemikiran kreatif itu ada motivasi untuk menyelesaikan masalah. Mau mengambil resiko yang telah diperhitungkan, menerima dan menyesuaikan dengan sesuatu yang berlawanan. Jadi, seseorang akan kreatif apabila dia memiliki pemikiran terbuka. Jadi, pemikiran terbuka itu mendorong dia untuk semakin mencari ide-ide yang baru. Fleksibel, independen dalam pertimbangan, pemikiran dan tindakan, serta keaslian. Makanya di sini yang disebut dengan keaslian. Misalnya, banyak hal dia biasakan kerjakan sendiri. Seorang mahasiswa membiasakan menulis sendiri, membiasakan membaca, mengerjakan tugas, dan semuanya sendiri. Biasakan mencoba membuat sesuatu sendiri. Dari sana maka dia dilatih untuk berpikir kreatif. Jadi, pemikiran-pemikiran kreatif menjadi lebih berkembang apabila kita semakin mencoba segala sesuatu memang hasil sendiri. Menurut kau, faktor penghambat pemikiran kreativitas itu banyak. Di antaranya yang pertama, terlalu mengagungkan tradisi dan budaya. Jadi, ada tradisi-tradisi yang justru mendorong kreativitas, tapi pada umumnya tradisi itu seringkali membatasi ya, atau norma-norma. Nah, ini tolong jangan dipahami sebagai norma agama, karena bagaimanapun banyak pemahaman yang salah yang menganggap bahwa agama menghambat kreativitas. Itu diucapkan oleh orang-orang tentu saja yang tidak paham agama ya. Kalau kita melihat contoh Rasulullah dan para sahabat, sudah jelas sekali bahwa para penemu baik secara sains maupun secara kedokteran itu poin besar adalah muslim. Artinya tidak ada tidak bisa dibuktikan statement yang mengatakan bahwa agama menghambat kreativitas. Kurangnya ketersediaan sumber daya, lebih menekankan pada birokrasi, tadi sudah dibahas ya, menekankan pada nilai yang menghalangi pengambilan resiko, lebih menyukai spesialisasi. Ini juga sama ya, spesialisasi sebetulnya bisa menghasilkan kreativitas, tapi menjadi sempit, tidak seluas apabila tidak dilakukan spesialisasi. Komunikasi yang lemah, nah ini juga barangkali harus dipahami, bahwa kreativitas atau ide-ide itu perlu dikomunikasikan. Jadi seseorang yang tidak pernah mengkomunikasikan kreativitasnya karena tidak mampu berbicara, menyampaikan dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan, pada akhirnya dia menjadi mati kreativitasnya. Jadi, agar kreativitas kita semakin berkembang, salah satunya adalah kita harus mengasah kemampuan komunikasi, baik lisan maupun tertulis. Sistem pengendalian yang kaku, menekankan denda atau hukuman atas kegagalan atau kesalahan. Jadi, hukumannya terlalu besar misalnya ya kalau kita salah. Nah, itu juga menghambat kreativitas. Mengawasi aktivitas kreativitas berlebihan, misalnya monitoringnya terlalu ketat, dan menekankan pada batas waktu. Jadi ada beberapa hal memang kita harus strict pada waktu, deadline gitu ya, tapi ada beberapa aktivitas yang kita harus cukup fleksibel sehingga kreativitas tetap bisa muncul. Nah, ini beberapa faktor pendorong kreativitas. Yang pertama, biarkan staf merasa bebas saat mencoba ide baru. Jadi,
membiarkan merasa bebas itu dalam batasan tertentu ya, artinya strukturnya harus diperhatikan juga, supaya resiko-resikonya masih bisa diambil. Yang berikutnya juga tentang leadership ya, jadi sikap pemimpin itu tidak hanya dalam bentuk ucapan ya, dalam semua sikapnya itu juga harus menunjukkan support atau memberi kebebasan. Libatkan tim, dorong akuntabilitas, beri penghargaan atas pekerjaan yang baik. Saya beri tanda kurung memenuhi harapan pelanggan. Artinya, dalam melibatkan tim, akuntabilitas maupun penghargaan itu selalu diukur berdasarkan sejauh mana dalam rangka memenuhi harapan pelanggan. Ide cenderung dihasilkan oleh karyawan yang paling terlibat dan positif, bukan yang bosan atau stres. Jadi, artinya perusahaan untuk menciptakan banyak kreativitas atau ide-ide baru itu tidak hanya sekedar memikirkan dalam aspek rekrutmen ya, tapi juga memikirkan terkait pelatihan, terkait bagaimana menyusun pekerjaan gitu ya, terkait bagaimana kesesuaian seseorang dengan pekerjaannya, dan terkait manajemen SDM bagaimana agar orang tidak bosan dan stres. Jadi memang berbagai aspek perusahaan harus dikelola dengan baik agar kreativitas ini bisa muncul. Nah, ini perbedaan kreativitas dan inovasi ya. Kreativitas tidak sama dengan inovasi. Ada sekian ribu kreativitas, tapi tidak akan menghasilkan value kalau tidak diimplementasikan. Itulah yang namanya inovasi. Jadi, inovasi itu adalah hasil dari kreativitas, tapi tidak semua kreativitas itu menghasilkan invensi atau inovasi. Tidak selalu menghasilkan pertumbuhan perusahaan. Yang bisa dilakukan itu oleh inovasi gitu. Tapi masalahnya inovasi tidak ada kalau tidak dihasilkan dari orang yang kreatif. Artinya kreativitas tidak selalu menghasilkan inovasi, tetapi inovasi pasti dihasilkan dari orang yang kreatif. Jadi kreativitas ini bawaan atau bisa dipelajari. Kreativitas adalah sesuatu yang bisa dipelajari, kemampuan yang dapat dikembangkan dan dapat dikelola. Jadi kita tidak boleh mengatakan ada orang yang kreatif, ada orang yang tidak kreatif. Tapi ada orang yang terlatih kreatif, ada orang yang tidak terlatih kreatif ya. Kreativitas dimulai bisa dengan melengkapi pengetahuan, proses belajar yang disiplin, dan pengembangan cara berpikir. Jadi kita akan memiliki banyak kreativitas kalau wawasan, pengetahuan, informasi-informasinya ditambah. Dapat juga dipelajari melalui eksperimen, melalui eksplorasi, membuat asumsi dan banyak pertanyaan-pertanyaan. Biasakan punya curiosity yang tinggi, punya kepenasaranan. Karena dari sana kita akan mengembangkan kreativitas. Banyak menggunakan imajinasi dan informasi-informasi di sekitar. Belajar menjadi kreatif itu sama dengan latihan olahraga. Kalau exercise itu kan harus rutin, harus ada pemanasan, posisi harus tepat. Kita juga harus memperhatikan lingkungan nih, lingkungannya support apa tidak. Persis sama seperti kreativitas. Perlu dilatih secara kontinu, perlu memperhatikan kapan kreativitas itu tepat dikembangkan atau tidak atau dimunculkan. Lalu lingkungannya bagaimana, itu penting diperhatikan. Jadi kesimpulannya, baik kreativitas dan inovasi dibutuhkan dalam kewirausahaan. Nah, kalau kreativitas tadi kan butuh kebebasan, kalau inovasi butuh stabilitas. Kenapa? Karena inovasi itu bicara mengimplementasikan. Sedangkan dalam implementasi sudah pasti butuh waktu panjang. Kita mengatakan waktu bukan hanya kalau terkait misalnya produk baru, bukan hanya dalam proses produksi, tapi juga bagaimana misalnya infrastrukturnya, bagaimana mengecek apakah produk baru ini layak dipasarkan, punya value bagi customer, dan lain-lainnya. Itu yang namanya waktu panjang. Oleh karena itu, inovasi bisa dikatakan sebagai tipe evolusioner. Jadi, penemuan baru, cara baru, metode baru, produk jasa baru itu merupakan suatu proses perubahan di mana improvementnya dikatakan secara inkremental.
Barangkali nanti mahasiswa bisa lebih memahami ketika membahas manajemen perubahan itu ada namanya manajemen perubahan atau perubahan yang bersifat inkremental. Nah, kenapa nih manajer kok tertariknya dengan kreativitas? Yang pertama, karena memunculkan ide atau kreativitas itu tidak menghasilkan ketegangan atau konflik. Jadi kalau sekedar ide saja, banyak ide yang kita sampaikan itu baik kan, kesannya baik. Sudah mendapatkan poin lah kalau kita memiliki banyak ide atau kreativitas. Nah, kesannya positif kan? Sedangkan pada saat eksekusi atau ketika kreativitas itu dijadikan inovasi, itu akan terasa panjang, berlarut-larut, membosankan, bahkan nanti akan muncul konflik. Jadi, kreativitas itu disukai, tapi inovasi belum tentu ya, karena itu resikonya besar. Banyak perusahaan yang mengira bahwa mereka sudah pandai dalam hal eksekusi atau dalam mengimplementasikan sebuah inovasi. Padahal sebetulnya yang terjadi adalah mereka pandai mengeksekusi bisnis atau produk yang sekarang, yang sedang berjalan. Kadang-kadang justru kemampuan yang sudah terlalu hebat terkait proses bisnis yang dijalani, terkait produk, ngerti banget lah saya tentang produk yang saya jual misalnya, itu justru kadang menghalangi inovasi. Jadi belum apa-apa kalau udah terlalu nguasain, kalau ada ide dari luar, kayaknya enggak deh, saya tahu kayaknya nggak bisa. Nah itu seringkali menjadi penghambat inovasi ya. Nah ini barangkali yang dikatakan oleh Thomas Edison ini bisa lebih membuat mahasiswa merasakan bahwa inovasi itu bukan pekerjaan yang mudah. Inovasi itu 1% inspirasi, 99% keringat. Artinya 100%-nya ide, 99%-nya adalah implementasi. Jadi kalau Anda membayangkan inovasi atau kalau Anda membayangkan kreativitas, itu saya tidak negatif ya. Tadi kan di awal saya memberikan kesan-kesan positif, indah gitu ya. Kenapa di akhir Bu Ina memberi kesan tidak indah? Enggak, indah. Hasilnya indah, tapi prosesnya itu harus disiapkan bahwa prosesnya itu tidak indah. Karena apa? Butuh waktu, lalu akan ada banyak hambatan, dalam solusi-solusi mungkin akan menggunakan effort, biaya, dan lain-lain. Nah, jadi inovasi sebagai penerapan dari kreativitas itu harus menghasilkan value, baik bagi bisnis, pemerintah, maupun swasta. Jadi kita tidak mengatakan sebuah inovasi kalau tidak menghasilkan value ya. Inovasi diwujudkan dalam bentuk alat, cara, metode, atau bisa juga dalam bentuk software ya, atau hardware untuk memecahkan masalah. Yang penting harus menambah value. Nah ini terakhir, 3 tingkatan kreativitas. Jadi kreativitas itu untuk sampai menjadi sebuah ciptaan baru atau inovasi baru, itu prosesnya. Yang pertama adalah discovery. Jadi orang baru menyadari sesuatu, baru menyadari bahwa saya menemukan ini, gitu. Baru dalam bentuk kesadaran atau di pikiran. Berikutnya adalah invention. Ini butuh waktu lebih lama dari discovery. Dalam proses discovery itu tidak sekedar ide sederhana ya, kita sudah memikirkan idenya begini, maka kita harus merancang begini. Dan di dalam tahap invention itu kita sudah mencoba ide itu dipraktik. Dalam masa invention ini biasanya akan banyak menemukan baik kendala, baik kelemahan maupun keunggulan dari apa yang kita temukan itu. Yang namanya penemuan ya. Nah, terakhir adalah creation. Di sini dalam creation itu kita baru menghasilkan value gitu. Jadi sebuah creation adalah sebuah inovasi ya yang menghasilkan value. Baik, saya pikir semoga mahasiswa menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan kreativitasnya dan mencoba inovasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.